Menir berawal sejak tahun 1919. Nama asli Nyonya Menir yakni Lau Piknyu. Wirausahawan asal Jawa Timur ini menekuni bidang industri jamu sejak 1999. Nama Menir menurut cerita diambil dari nama beras menir, yakni sisa butir halus penumbuhan padi. Ibunya dulu mengidamkan atau ngidam beras menir dan terus memakannya hingga ia lahir. Karena pengaruh ejaan Belanda, nama Menir pun berubah menjadi Menir. 1990-an, suami Nyonya Menir menjadi korban kekejaman kolonial Belanda yang menyebabkan jatuhnya sakit dan tidak sembuh-sembuh dalam waktu yang cukup lama. Nyonya Menir tidak tinggal diam, ia mulai meracik jamu yang ternyata mujarab dan membuat kondisi suaminya pun cepat pulih. 1999, Nyonya Menir mendirikan sebuah usaha bernama Jamu Cap Potret Nyonya Menir di Semarang. Pada 1940, salah satu anak dari Nyonya Menir, yaitu yang bernama Noni, memutuskan pindah ke Jakarta untuk membuka gerai Nyonya Menir di Jalan Juanda, Pasar Baru. Dari Jakarta, nama Nyonya Menir semakin meluas ke seluruh penjuru tanah air. Kemudian pada tahun 1967, Nyonya Menir menjabat direktur utama di perusahaannya. Salah satu anaknya, yaitu Hans Ramana, dipercayakan untuk bertanggung jawab atas perusahaannya. Pada tahun 1970-an, Nyonya Menir mulai merasakan persaingan dunia bisnis jamu yaitu ketat. Rival Nyonya Menir mulai menjual berbagai produk supaya harga yang berbeda-beda dengan dua perusahaan yang sangat diwaspadai Nyonya Menir waktu itu adalah PT Sido Muncul dan PT Air Mancur. Pada tahun 1976, Hans Ramana meninggal dunia. Kemudian pada tahun 1978, Nyonya Menir meninggal dunia. Setelah Nyonya Menir ini meninggal dunia dan anaknya meninggal dunia, perjalanan perusahaannya pun mulai goyah. Dilanjutkan dengan materi kedua yang akan dibacakan oleh saudari Lydia Tandau mengenai kebangkrutan PT Nyonya Menir. PT Nyonya Menir awal tahun 2015. PT Nyonya Menir melawan kreditur di Pengadilan Niaga Semarang. Permasalahan berakhir damai melalui kesepakatan proposal masa penundaan. Kewajiban pembayaran utang PKPU. Masa pembayaran utang PT Nyonya Menir kepada 35 kreditor diangsur selama 5 tahun. Kesepakatan lain, nilai utang PT Nyonya Menir pada awalnya diminta membayar 117 miliar kepada distributor tunggal PT NMI. Disepakati hanya utang sebesar 39 miliar. Pada tahun 2016, karyawan mogok kerja tunggakan gaji karyawan tetap selama 4 bulan, sedangkan karyawan harian selama 12 minggu. Setelah mediasi, karyawan berjanji akan kembali bekerja. Perusahaan akan membayar gaji secara mencicil. Pada tahun 2017, pabrik jamu legendaris PT Nyonya Menir akhirnya dinyatakan valid oleh Pengadilan Niaga Semarang dalam sidang pada Kamis 3/8/2017 kemarin. Putusan itu terhadap PT Nyonya Menir disampaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nani Indrawati yang memimpin sidang diprotes. 72 merek dagang Nyonya Menir hanya dihargai 10M. Kasus hukum PT Perindustrian Nyonya Menir atau Jamu Nyonya Menir terus berlarut-larut sejak dinyatakan valid oleh Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah pada 3 Agustus 2017 lalu. Nasib ribuan karyawan yang belum menerima gaji dari pesangon pun ikut terkatung-katung. Materi 3 akan dibacakan oleh saya mengenai Museum PT Nyonya Menir. Pada tanggal 18 Januari 1984, didirikan Museum Jamu Nyonya Menir di Semarang dan menjadi museum cagar budaya untuk pelestarian warisan leluhur dan menjadi sarana pendidikan dan rekreasi generasi muda. Museum ini dibagi menjadi dua bagian, di mana bagian pertama adalah pameran barang koleksi pribadi Nyonya Menir dan bagian kedua memamerkan produksi jamu secara tradisional. Materi terakhir akan dibacakan oleh saudari Umairah Husniati Fadilah. Jamu sementara adalah perusahaan farmasi. Rio Manner adalah jawaban Charles. Menanggapi dunia kedokteran
Jadi yang dapat kami simpulkan dari kebangkrutannya PT Nyonya Menir ini adalah bahwa perusahaan ini merupakan yang bergerak di bidang jamu. Namun perusahaan ini mengalami kebangkrutan yang disebabkan oleh masalah manajemen, sehingga tidak bisa mengikuti pasar, tidak mampu bersaing di era digital, dan terjerat hutang hingga triliunan.